Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teman Kode. Pada seri tutorial aplikasi bagian 4 ini kita akan membahas bagaimana membuat inputan data tuku, mengedit data tuku, dan menghapus data tuku. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti seri tutorial ini, silakan bisa cari tutorial-tutorial sebelumnya di channel ini ya, di playlist seri tutorial aplikasi kasir, atau nanti akan saya sertakan link deskripsinya untuk video bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Oke, langsung saja kita akan membuat tambah tokonya nanti seperti ini ya. Ada seperti ini, terus ini untuk tambah toko baru, ini untuk edit data toko, dan ini untuk tombol untuk menghapus data tokonya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi yang sudah kita buat kemarin, localhost/app kasir. Nah, seperti ini. Kemudian kita login. Oke, selanjutnya pada bagian menu toko ini masih belum bisa diklik karena kita masih belum membuat linknya. Silakan teman-teman buka kode editornya teman-teman. Di sini di menu di folder view, terus menu ini dibuka dulu. Oke, sorry saya perkecil. Di bagian ini kita kemarin sudah membuat menu manajemen toko, sekarang kita buat linknya biar dia bisa ngelink. Oke, caranya adalah PHP echo base URL index.php / ini nama controller toko. Terus jadi kita akan membuat link yang diarahkan nanti ke controller toko. Nah, sementara kita cek dulu hasilnya. Nah, di sini akan menampilkan error ya, atau pin font. Kenapa? Karena kita belum membuat file atau controller baru yang namanya adalah toko. Kita buat dulu toko, kemudian simpan. Simpan dengan nama toko.php. Oke, selanjutnya di sini akan seperti biasa kita tuliskan skripnya. Kelas toko extend GE controller. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah function baru, public function index. Di function index ini kita akan membuat kita buat seperti ini. Ini konten, ini kita nanti akan manggil nama folder toko, kemudian ini view toko. Jadi nanti kita akan memanggil file view toko, terus di dalam folder toko yang ada di dalam folder view seperti ini ya. Teman-teman ikuti aja dulu. Kemudian ini this load view
Ini adalah dashboard. Kemudian di sini variabel isi. Oke ya. Nah, kemudian di file dashboard yang ada di dalam folder view ini, kalau kita cek di sini ya, ini tidak ada perubahan. Oke, sekarang kita buat folder barunya, folder baru di dalam folder view. Nah, di sini tadi namanya adalah toko. Di dalam folder toko ini kita membuat file yang namanya adalah view toko dan simpan dengan nama .php. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini belum ada apa-apa ya, padahal kita sudah membuat file yang namanya view toko yang dipanggil di controller toko. Kenapa dia nggak tampil? Kita akan, karena ini akan ditampilkan di dashboard seperti ini. Oke. Kita akan manggil di sini, di bawahnya menu ya, di bagian ini, this, oke, PHP, langsung this load model load view ya, load view variable content seperti ini. Jadi yang ditulis di controller yang ininya konten, maka isi dari variable konten ini akan ditampilkan ke file dashboard di sini, dipanggil di sini. Nah, jadi kalau saya klik ini sudah keluar isi dari file view toko seperti itu. Oke ya, selanjutnya adalah kita akan membuat tabel seperti ini ya, tabel ini di dalam file view. Jadi ketika nanti diklik menu manajemen toko, ini akan tampil tabel seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kemarin kita sudah punya template ya, template admin LTE nya itu kita buka dulu. Oke, kita cek di bagian menu tabel, ini ada data tabel. Nanti kita akan pakai contoh tabelnya yang seperti ini. Oke, silakan teman-teman buka ini, katanya ada di admin LTE pix tabel. Di pix tabel data. Ini dibuka pakai editor, saya menggunakan Notepad. Nah, langsung gini caranya. Langsung kita copy yang bagian ini biar nggak usah nyari satu-satu di sini ya. Kita copy aja, kemudian kita search. Nah, ini sudah kita temukan. Nah, ini tinggal di copy aja sampai ini aja. Biar nggak terlalu banyak copy-nya. Oke, ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke file view toko.php seperti ini. Ini perlu kita rapikan dulu.
seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan menutup body ini. Kita rapikan dulu sebentar. Ini slash di body, kemudian jangan lupa nutup tabelnya. Kemudian apa nih, kita tutup div yang ini ya. Kita tutup yang div. Oke, slash div, dan yang terakhir penutup div yang paling atas. Oke, kita cek di aplikasi kita seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tapi kok beda? Kenapa ini nggak tampil semacam set pencarian ini? Misalkan my name dan nggak ada peggingnya seperti ini. Oke, kita akan bereskan ini. Caranya adalah di file dashboard.php yang ada di dalam folder view ini, kita tambahkan CSS-nya. Kita kopikan dari sini. Itu kita kopikan yang ini. Kita kopikan yang data tabel ini. Taruhnya di mana? Taruhnya tetap di sini. Taruh di bawah sini aja nggak apa-apa. Jangan lupa kita panggil pakai kode ini sama seperti yang kemarin untuk memanggil file CSS yang ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ternyata masih belum ada perubahan. Kenapa? Karena kita membutuhkan JavaScript-nya. Kita cari JavaScript-nya. Di sini ada kode ini ya, datatabel.net. Ini di copy dua-duanya, kemudian pindahkan ke dashboard. Taruh aja di paling bawah nggak apa-apa. Di sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir yang kita perlukan adalah mengcopy script ini. Taruh di paling bawah. Nah, seperti ini. Oke, dirapikan dulu. Oke, ini jangan lupa ya, ini juga perlu kita panggil pakai kode ini. Oke, seperti ini. Coba sekarang kita refresh. Nah, hasilnya sudah bisa melakukan set ya, seperti ini. Jadi kalau datanya tidak ada, maka dia menampilkan data yang nggak ada juga gitu. Oke, gimana teman-teman? Saya harap teman-teman bisa mengikuti ya. Semoga tidak ada error untuk teman-teman seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita buat apa nih? Kita akan membuat tombol tambah toko baru. Oke, cara nambahnya di mana? Kita kembali ke file view toko.php. Kita perlu buat kelas seperti ini ya, div classroom, kemudian buat call
MD12. Nah, di dalamnya sini kita membuat sebuah button tipe sama dengan button kelas ya, sama dengan btn primary btn MD. Coba kita cek dulu namanya tadi apa, tambah tuku baru ya, tambah tuku baru. Oke, kita coba cek. Nah, di sini sudah ada tombolnya. Kita di sini kasih BR ya, biar ada jarak dari tombol ke tabel biar nggak terlalu mepet. Nah, sudah. Kemudian kita pengen ketika tombol ini diklik itu nanti nampilkan tampilan seperti ini atau yang disebut dengan modal. Oke. Kita tambahkan ya data toggle, ini modal, data target sama dengan kita nanti manggil ID yang namanya adalah tambah tuku. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan icon seperti ini ya, ada icon plusnya. Kita cari aja di punyanya template admin LTE itu di icon. Oke, kita scroll ke bawah. Nanti kita akan membutuhkan ini. Oke, cara nambahnya gimana? Jadi di sini tuh teman-teman tambahkan seperti ini ya. Kemudian kelas sama dengan seperti ini. Coba kita cek. Nah, ini sudah ada tapi tinggal tambahkan spasi. Nambah spasinya di sini. Masih kurang. Kalau kurang berarti tambahkan ini NBSP. Ini cara membuat spasi di kode HTML. Nah, sekarang kita akan membuat modalnya. Jadi untuk biar ketika diklik tampil seperti ini. Dimana cara buatnya? Gimana kalau kita buatnya di bawah tabel aja. Kita komentari batas tabel. Oke, sekarang kita apa yang kita perlukan? Kita buat seperti ini aja. Kelas modal fake, terus ID sama dengan, jadi ini ID ketika diklik tombolnya ini diarahkan kemana? Diarahkan ke ID tambah tuku. Berarti ID yang di sini adalah tambah tuku. Seperti ini. Oke, kemudian enter. Kita buat kelasnya modal dialog.
kemudian buat lagi modal konten, buat lagi kelas dengan nama modal header. Oke, kalau kita coba maka hasilnya sementara masih seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah button yang tipenya adalah button, terus kelasnya close, data dismiss sama dengan modal, kemudian area label sama dengan close. Kemudian di sini saya akan membuat seperti ini, span, terus area hidden sama dengan true. Terus di sini saya buat terms seperti ini. Oke, kita coba dulu. Nah, ini sudah ada tombol close-nya. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini. Di bawah button ini kita membuat H4 ya. H4 ini kelasnya adalah modal title. Namanya apa? Tambah tuku. Oke, kita coba cek lagi hasilnya. Oke, belum di refresh ya. Nah, ini sudah ada tampilan tambah tuku, kemudian di sini ada tombol close-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat, biar di bawahnya ini ada inputan. Jadi gimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Di bawah sini kita buat form di dalam form ini kita akan membuat sebuah kelas row. Di dalam row ini kita akan membuat sebuah kelas dengan nama box body seperti ini ya. Terus di dalamnya sini saya akan membuat kelas dengan nama form group. Di dalamnya lagi saya akan membuat label. Oke, kelas label. Saya akan membuat label dengan kelas call md3, terus kelas lagi namanya adalah control label seperti ini. Kalau di teman-teman masih belum bisa seperti ini, silakan diketik manual aja. Oke, label ya. Labelnya apa? Saya kasih labelnya adalah nama tuku. Kemudian coba kita cek dulu deh. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, di sini ada nama tuku. Oke, tampilannya kok seperti itu ya.
Oh, ini salah. MD ini ada seperti ini. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya apa? Kita akan membuat sebuah kelas yang namanya adalah call MD9. Nah, di sini kita akan membuat input, tipenya teks, terus namanya name, nama toko, kelasnya adalah form control, kemudian di require. Oke, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi di database kita. Kemarin di DB kasir. Oke, di sini saya sudah buat ya user, nama tabelnya user. Oke, kalau enggak saya buat baru lagi. Nama tabelnya misalkan toko ya, ini untuk toko. Jadi saya buat misalkan TBL toko seperti ini. Terus kolomnya ini ada sekitar 7. Nah, yang pertama itu adalah ID toko. Terus yang kedua adalah nama toko. Terus yang ketiga ini mungkin alamat ya, alamat toko. Terus ini telepon toko, mungkin kasih email ya, email toko. Terus ini adalah level toko. Ini nanti kita gunakan apakah toko ini sebagai pusat atau nanti sebagai cabang, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah foto toko atau logo dari toko itu, dari setiap masing-masing toko. Oke, yang pertama kita jadikan ID tokonya ini sebagai primary key. Jangan lupa juga dijadikan sebagai auto increment. Terus untuk yang lain, nama toko ini saya varchar aja, nggak apa-apa. 100 juga. Anggap ini 20. Varchar 100. Levelnya ini mungkin 50 cukup ya, kemudian foto juga ini dikasih 100. Oke, apabila sudah, silakan klik tombol simpan. Sekarang kita sudah mempunyai tabel toko, tabel TBL toko yang isinya masih kosong. Nanti kita akan mengisi tabel ini lewat aplikasi kita. Oke, selanjutnya di nama toko ini saya kasih required, artinya nama toko ini tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Dan yang perlu diperhatikan adalah di bagian name, input tipe teks, terus name-nya. Name ini harus sama dengan
kolom yang ada di tabel TBL toko. Ini harus sama nama toko. Oke, saya lanjutkan. Karena required ini tidak boleh kosong untuk inputan nama toko, maka saya akan kasih tanda seperti ini. Style, colornya, sorry ya, font, style, colornya adalah red, jangan lupa ditutup /font. Kemudian di sini kasih tanda bintang. Artinya untuk nama toko ini dikasih tanda warna bintang merah, yang artinya itu inputannya tidak boleh kosong seperti ini. Oke, kita cek dulu. Nah, ini ya, sudah ada tanda bintang merahnya. Oke, lanjut. Kita butuh apa lagi nih? Kita butuh membuat inputan untuk alamat toko, telepon toko, email toko, level toko, sama foto toko. Selanjutnya tinggal di selanjutnya ini tinggal di copy aja. Kita ganti, ini adalah alamat misalkan. Ini untuk penggunaan required itu tergantung teman-teman. Artinya untuk inputan alamat toko ini mau dijadikan kosong apa gimana terserah teman-teman. Jadi kalau inputannya itu boleh kosong, berarti requirednya ini dihapus. Terus dan tanda bintang merahnya juga dihapus. Oke, selanjutnya adalah tadi apa? Alamat toko. Kita cek dulu. Telepon ya. Telepon. Terus name-nya jangan lupa diganti juga. Telepon seperti ini. Karena telepon ini saya anggap boleh kosong, maka required-nya saya hilangkan. Terus yang tadi apa? Email ya. Email. Terus jangan lupa name-nya juga diganti dengan email toko. Karena emailnya juga bisa dikosongkan, maka required-nya juga dihapus. Yang terakhir setelah email toko adalah level toko. Oke, sampai sini kita cek dulu ya. Hasilnya seperti apa. Nah, tampilannya masih kurang bagus. Oh, sorry teman-teman. Harusnya di masing-masing ini kita tambahkan ini. Jadi di masing-masing ini kita tambahkan ini, kemudian ini ditutup /div, ini juga ditutup /div. Silakan teman-teman perbaiki juga ya, biar rapi. Oke, ini jangan lupa tutup /div. Ini oke, kita cek
Nah, biar seperti ini. Biar tidak rapat antara inputan masing-masing inputan. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk level. Level ini nanti kita akan buatnya seperti ini. Jadi dia bentuknya select option atau drop down. Oke, di sini ini adalah level dan inputannya tidak boleh kosong. Karena tidak boleh kosong, saya akan kasih tanda. Kopikan aja dari atas, kemudian taruh di sini. Nah, pada bagian input tipenya ini kita ganti dengan select yang name-nya adalah level toko, terus kelasnya ini form control. Nah, di sini kita akan membuat option seperti ini. Value-nya kosong. Ini kasih selected. Pilih level seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kita akan membuat juga option. Ini namanya pusat. Ini pusat. Terus kita buat lagi di bawahnya, anggap dua saja ya. Jadi levelnya kalau nggak pusat ya cabang gitu aja. Oke, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini ya pusat cabang. Berarti tinggal apa lagi nih? Tinggal foto. Oke, berarti kita kopikan aja yang dari sini. Oke, jangan lupa di levelnya, karena ini adalah tidak boleh kosong, tambahkan juga require seperti ini. Ini untuk foto jangan lupa ininya juga diganti dengan namanya dengan foto toko. Input tipenya bukan tag lagi ya, kalau kita mau upload foto, tapi diganti dengan file. Oke, saya kira seperti ini. Coba cek lagi. Nah, ini kita sudah bisa nanti milih file fotonya. Oke, yang selanjutnya kita butuh sebuah tombol yang di bawah ini ada batal, ada simpan. Oke, bagaimana caranya? Jadi di sini kita akan buat kelas yang namanya adalah ini button ya. Modal footer seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat button yang tipenya adalah button. Kelasnya adalah btn danger. Danger ini biar warna tombolnya adalah merah. Danger btn md misalkan. Oke, kita cek dulu. Namanya adalah batal. Nah, ini ya. Tapi ini adanya di sebelah kanan. Saya pengennya ada di sebelah kiri.
Hmm, Oke, berarti ditambahkan di sini kelasnya adalah full left. Tapi ini terlalu mepet ke samping ya. Gimana kalau gini? Yang ini kita taruh di bawahnya ini. Oke, dirapikan dulu. Kita coba. Nah, tapi saya pengennya ketika ini diklik, form ini akan nutup. Oke, berarti di sini tambahkan data dismiss sama dengan modal. Oke, coba cek lagi. Nah, oke, di bawahnya kita akan membuat sebuah button lagi untuk simpannya, tapi tipenya bukan button submit karena ini untuk mengirim data. Kelasnya adalah btn primary. Jadi btn primary ini biar warna tombolnya nanti jadi warna biru, btn md. Oke, nama tombolnya simpan. Kita cek lagi, kita refresh dulu. Nah, oke, di sini sudah ada tombol yang ini. Kalau kita simpan, nah di sini ada pesan karena ini dikasih tanda warna merah atau bintang merah atau required, tidak boleh kosong. Seperti itu. Kita tambahkan aja di sini ya catatan biar yang kayak punyanya ini. Oke, gimana caranya? Tinggal kita copy bagian ini. Kita hapus yang ini, terus ini lebar kolomnya jadikan 12. Isinya apa? Isinya adalah kolom yang ditandai bintang warna merah, tidak boleh kosong. Oke, kita cek dulu. Nah, ini kita rubah ya menjadi warna merah mungkin. Jadi di sini sama aja, kita tambahkan seperti yang tadi, font style, color, warnanya merah. Jangan lupa di sini ditutup slash fontnya. Refresh, coba kita lihat. Nah, oke, formnya sudah beres. Sekarang kita akan melakukan input ke database atau insert ke database. Caranya gimana? Oke, pada form ini kita kasih action. Yang actionnya adalah mengarah ke controller toko. Jadi gini, php echo base URL yang mengarah ke controller toko
index.php/toko controller toko, kemudian ke function simpan. Jangan lupa ini kita kasih metode yang namanya post. Kemudian karena kita akan mengupload gambar, kita membutuhkan ini. Ntype sama dengan multipath slash form data seperti ini. Artinya jadi nanti isian dari form ini kita akan kirimkan ke controller toko, kemudian nanti diproses di function simpan. Oke, sekarang kita masuk ke controller toko. Kita membuat di sini function public function yang namanya adalah simpan. Nah, di dalam simpan ini kita akan membuat atau menangkap inputan dari masing-masing kolom itu, dari masing-masing form. Yang pertama kita perlu yang gambar dulu, jadi config sama dengan config ini Oke, kita buat seperti ini. Upload pad. Ini artinya fotonya kita akan taruh ke folder mana gitu ya di komputer kita. Saya akan taruh ke folder asset. Kemudian di image. Kemudian di foto toko. Saya akan menyimpan setiap kali upload gambar dari tambah toko, itu akan disimpan ke dalam folder toko, foto toko yang ada di dalam folder image, yang ada di dalam folder asset. Oke, berikutnya adalah variable config. Terus ini allowed tipes. Nah, gini ya. Jadi tipe apa aja yang diperbolehkan, tipe gambar apa aja yang diperbolehkan. Saya cuma dua aja, JPG sama PNG. Terus selanjutnya adalah variable config. Ini kita ngatur akses. Aksesnya ini maksimal kapasitasnya ya, jadi saya batasi 3000 ini 3 MB. Terus this load library oke, gini ya, upload, kemudian variable config, dan di sini this upload do oke. Ini nama file yang di tabel TBL toko ya, tadi apa, foto toko, seperti ini. Kemudian di sini file name sama dengan this upload data. Oke, selanjutnya adalah
variabel data. Ini kita untuk menangkap masing-masing kiriman dari inputan tadi. Jadi yang pertama adalah nama toko. Sama dengan this input was, ini nama toko. Kita copy aja ya. Tadi apa aja? Ada alamat, ada telepon, ada email, terus ada level, terus yang terakhir adalah ada foto. Seperti ini ya. Kita rapikan dulu. Tinggal ini di copy ke sini. Khusus buat foto ini penulisannya seperti ini. Variabel file name dalam kurung file name. Oke, kemudian sampai sini kita akan kirimkan ke controller model toko. Jadi kita buat ini dulu ya, construct, karena nanti kita akan membutuhkan model toko di setiap function yang di sini. Makanya di sini saya akan membuat public function ini ya, constructor seperti ini. Kemudian di sini saya buat parent ini construct. Nah, di sini saya akan membuat seperti ini. Saya akan meload this load model yang nama modelnya adalah model toko. Jadi saya tidak perlu memanggil model toko ini nanti di setiap function. Jadi cukup ini aja untuk pemanggilan ke file model toko. Oke, di sini saya akan membuat seperti ini. This model toko simpan. Nah, jadi saya perlu yang disimpan apa? Yang disimpan adalah yang ada di variabel data. Jadi saya sertakan parameternya adalah data. Oke, kita akan membuat model tokonya dulu, karena di sini belum ada. Silakan di di folder model kita buat file baru lagi yang namanya adalah model toko. Jangan lupa disimpan dengan ekstensi .php. Kita di sini biasa tuliskan PHP. Kemudian nama kelasnya adalah model toko extend CI model. Nah, di sini tadi kita akan membuat function di model toko yang namanya adalah simpan. Kita copy aja dulu seperti ini. Di sini kita buat public function, kita paste. Nah, seperti ini. Di CI itu gampang ya, jadi tinggal ketikkan perintah seperti ini. This db insert
yang di-insert kemana? Di-insert ke tabel toko. Tabelnya apa tadi? Tabelnya adalah TBL toko ya. TBL toko. Yang disimpan ke tabel TBL toko apa? Yaitu kiriman dari inputan itu yang ditampung ke parameter data. Oke, saya kira cukup ya seperti ini. Coba cek dulu. Coba kita. Oke, katanya ada error nih di controller toko di baris ke-6. Jadi kalau ada error seperti ini, teman-teman gak usah panik. Teman-teman cek dulu. Katanya di controller toko ini hapus saja ya. Di controller toko di baris ke-6 katanya. Kita cek deh di baris ke-6 apa. Oh, ternyata PR-nya penulisannya salah. Harusnya seperti ini. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita coba inputkan satu aja dulu ya. Misalkan nama tokonya Sejahtera. Alamatnya misalkan Surabaya, teleponnya 081 xxx seperti ini, email Sejahtera, levelnya sebagai pusat, kemudian fotonya saya ambil yang ini aja. Nah, di sini sebenarnya berhasil. Kita cek datanya ya, sudah masuk apa enggak. Nah, datanya ternyata sudah masuk. Di sini ini, tapi kenapa ini tampilannya blank atau kosong? Karena kita belum mengarahkan. Jika inputannya berhasil, maka dia akan diarahkan kemana. Kita belum buat seperti itu. Oke, kita akan buat ya. Kita cek dulu di bagian view toko ini. Untuk email ini, input tipenya harus email ya. Jadi kalau dia bukan email ditolak. Soalnya barusan itu cuman Sejahtera aja dia masuk gitu. Oke, gambarnya juga sudah masuk, tapi tadi belum buat ya. Tadi kita untuk nyimpan gambarnya di aset, image, kemudian foto toko. Folder ini belum saya buat kayaknya. Di aset, kemudian di image, foto toko. Saya hapus dulu deh. Oke ya, jadi ketika simpannya berhasil, maka diarahkan kemana? Jadi ini kita buat variabel di sini, variabel query misalkan sama dengan ini. Kemudian kita cek if jika variabel query sama dengan true, maka kita kirimkan ini ya, biar ada pesan data berhasil disimpan gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat kemarin itu di part 2 kalau tidak salah itu kita membuat yang namanya flash data. Kita buat di sini di session flash data yang namanya ini adalah simpan aja ya. Pesan yang dikirimkan adalah data
berhasil disimpan. Oke, kemudian setelah berhasil, ini akan diredirect kemana? Akan diredirect ke halaman, ke controller toko. Gini ya. Terus di controller toko ini artinya redirectnya ke controller toko, terus fungsi index. Nah, di fungsi index ini kita memanggil yang namanya view toko. Oke, saya akan taruh di sini untuk flash datanya. Jadi PHP kita ngecek dulu ya, ngecek dulu if jika variable di session Oke, kita akan pakai punyanya Bootstrap. Kita buka webnya Bootstrap. Oke, documentation. Di sini alert. Nah, di sini ya, nanti kita akan pakai alert yang seperti apa? Yang ada tombol close-nya. Nah, seperti ini. Ini tinggal copy aja. Kita taruhnya di sini. Coba kita cek. Nah, gini aja ya. Tapi ini kalau seperti ini, meskipun tidak ada inputan data baru atau data yang berhasil disimpan, ini akan keluar terus. Pengennya ini nggak keluar, jadi ketika ada data yang disimpan baru nanti akan mengeluarkan alat ini. Oke, caranya gimana? Caranya kita lakukan sebuah pengecekan seperti ini. PHP if jika variable di session flash data sama dengan simpan maka kita pindahkan ke
dalam sini. Oke, jangan lupa ini dikasih seperti ini. Coba kita cek sekarang. Nah, dia sudah tidak ada kecuali kalau ada penyimpanan data baru dan itu berhasil. Nah, di dalam sini saya akan menampilkan, coba saya lihat dulu. Jadi saya perlu memanggil php hijau this session flash data, yang nama flash datanya adalah simpan. Oke ya, sekarang kita coba input data baru lagi. Nama tokonya adalah Mentari misalkan. Alamatnya Sidoarjo, teleponnya pakai yang ini aja. Alamatnya emailnya Sidoarjo. Ini emailnya kok ini ya? Saya periksa dulu di bagian oke, kemudian saya pilih gambarnya yang ini aja. Oke, coba simpan. Nah, ini ya. Di sini kalau dia bukan email, maka ditolak, disuruh isi email. Misalkan sidoarjo@gmail.com. Oke, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Coba cek di tabel TBL tokonya sudah nambah apa enggak. Nah, ini sudah nambah ya. Kemudian kita cek di folder aset image foto toko. Nah, ini sudah masuk juga. Artinya sudah berhasil. Tapi saya pengennya kalau sukses itu warna alatnya ini warna hijau bukan kuning. Oke, sorry. Jadi di sini itu dikasih alatnya sukses, biar warnanya kuning, warnanya hijau. Oke, kita coba import baru lagi. Nama tokonya adalah Toko Bahagia. Alamatnya Gresik misalkan. Teleponnya ini 082. Emailnya Gresik. Ini adalah cabang. Saya ambil yang bagian 43. Oke, simpan. Nah, ini sudah berubah jadi hijau dan di tabel kita sudah ada 3 data. Oke, sekarang selanjutnya saya akan menampilkan datanya di tabel ini. Ini kan datanya belum sesuai dengan data yang kita inputkan tadi. Nah, oke, selanjutnya adalah di tabel ini kita kasih namanya adalah nomor, terus mungkin foto ya, foto, terus nama tokonya
alamat, sama apa tadi, telepon, email, terus apalagi level. Oke, seperti ini. Ini mungkin dihapus dulu. Nah, sekarang kita akan memanggil di indeks ini, kita akan mengambil data, keseluruhan data yang ada di tabel toko, TBL toko. Isi apa namanya? Data toko. Di sini langsung model toko ya, model toko, get all data toko. Oke, di sini saya akan mengambil data tokonya itu di model di function get all data toko. Nah, oke, di sini saya akan membuat public function yang nama functionnya adalah tadi apa, get all toko. Di sini kita tambahkan return this db get. Saya akan mengambil seluruh data yang ada di dalam tabel TBL toko. Satu baris saja. Enaknya kalau pakai CI seperti ini. Ada query buildernya. Jadi biasanya kalau di manual SQL manual kan select bintang from ini. Kalau di CI cara makanya seperti ini, gampang banget. Nah, kemudian di sini di view toko, di sini kita akan melakukan looping data yang ada di dalam tabel toko. Caranya gimana? Caranya adalah PHP for each variable tadi apa? Tadi variable data toko. Ini copy aja. Gak salin ke sini, kemudian ini di result, ini di teman-teman ikuti aja ya, kalau misalkan bingung nanti dipahami lagi pelan-pelan. Oke, di sini tr saya buat td ini, td pertama ini untuk nomor. Jadi kalau saya refresh di aplikasinya seperti ini. Nah, di sini saya membuat variabel nomor sama dengan 1. Di sini baru PHP hijau variabel nomor di plus. Kita coba cek. Ini sudah benar ya, sudah 1, 2, 3 karena di tabel toko itu isinya adalah 3. Maka di aplikasi kita itu ada 3 data yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan menampilkan untuk foto, nama, dan seterusnya. Di kolom kedua, TD ini kita akan menampilkan sebuah foto ya. Jadi seperti ini. IMG PHP hijau base URL tadi kita nyimpan image-nya di asset, terus di image, terus di
foto toko slash jangan lupa PHP echo variable row foto toko seperti ini. Coba kita lihat. Nah, sudah keluar ya. Tapi ini terlalu besar. Nah, saya pengen itu besarnya gini. Jadi kita tambahkan width, lebar fotonya itu kira-kira 50 pixel lah, biar nggak terlalu besar. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kurang besar, tinggal ditambahkan misalkan jadi 70 pixel. Oke ya, seperti ini. Tapi saya pengennya itu ketika saya klik gambarnya, dia akan membuka gambarnya. Gitu. Nah, makanya tambahkan lagi nih, berarti sebelumnya ini kita tambahkan a href. Di sini PHP echo base URL asset image, kemudian foto toko slash PHP echo variable row foto toko, seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke baris kode yang ini. Di dalamnya antara A dan slash A ya. Kita taruh di sini. Oke, coba sekarang kita lihat dulu. Kalau saya klik fotonya ini sudah ada semacam kursornya berganti kayak tangan ya. Jadi ini artinya gambar ini bisa diklik. Oke, coba. Nah, tapi saya pengennya ketika diklik dia akan membuka tab baru. Berarti saya nambahkan kode di sini. Ya. Oke, berarti kita tambahkan ya target sama dengan ininya dikasih blank. Oke, kita coba sekarang. Kalau saya klik gambar yang ini, maka dia akan membuka di tab baru dan menampilkan fotonya. Oke, keren ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita akan menampilkan, jadi buat titik baru lagi di sini untuk nama toko. Jadi PHP show variable row nama toko. Coba kita cek. Oke, sudah. Yang terakhir ada, yang selanjutnya adalah alamat ini ya. Tadi alamat, terus telepon, email, sama level. Oke, coba kita cek sekarang. Nah, gini ya, kalau saya tambahkan baru lagi, misalkan uji coba, terus Sidoarjo, ini sembarang dah. Levelnya cabang juga. Nah, ya benar kan. Jadi di sini
bisa juga aku mau cari toko yang misalkan yang sejahtera, maka yang tampil hanya toko sejahtera seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir kita buat dia lagi. Yang terakhir adalah aksi. Di sini kita buat TD ref kelas BTN sukses BTN XX. Ininya adalah edit. Warna tombolnya saya ganti danger ya, biar merah. Oke, sekian ya teman-teman. Ini durasinya cukup panjang, tapi saya harap teman-teman bisa lancar, sukses, tidak ada error sampai tahap ini, sampai tahap input data, menampilkan data, dan seterusnya. Nah, di pertemuan 4 ini saya rasa cukup sekian, dan di pertemuan berikutnya di bagian 5 kita akan membuat untuk tombol edit, kemudian sama tombol delete ini. Jadi kalau ada kesalahan di toko nanti kita tinggal edit aja, kalau mau dihapus tinggal nanti kita menggunakan tombol hapus. Ya, sekian ya teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan konten di channel ini, silakan, atau teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info update terbaru dari channel Teman Kode. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.